Oke, shalom semuanya ya. Shalom Bapak. Terima kasih kepada Pastor Wesley ya. Dan Sama-sama, semua Pak. salam hormat buat semua senior, pendeta, hamba Tuhan, dan teman-teman yang mengikuti. Hari ini kita akan belajar yaitu dengan judul Under Contraction atau bahasa Indonesianya sedang dibangun. Karena banyak kesaksian ditolong Tuhan tidak menceritakan prosesnya. Sehingga ketika saudara mendengar, oh ya itu Pak Yohanes, ya biasa. Oh Pak Wesley, oh itu biasa. Sehingga hari ini kita akan belajar di prosesnya supaya kita semua bisa berhasil seperti yang Tuhan mau ya. Untuk memperjelas arti under contraction, saya akan kasih ilustrasi dulu. Bayangkan saudara percaya kepada arsitek, sudah kasih uang. 4 bulan kemudian saudara akan melihat bangunan rumah saudara yang saudara percayakan. Ya, tiba-tiba saudara melihat begini. Sudah 4 bulan kayak begini. Maka saudara gampang kecewa. Saudara bisa khawatir. Saudara bisa takut dan marah. Kenapa? Karena nggak sesuai harapan. Tapi Anda lihat, ada yang tertawa ini. Siapa ini? Yang tertawa itu arsitek. Karena dia matanya ahli melihat bangunan. Nah ini penting dibahas. Kenapa Anda gampang kecewa? Karena Anda tidak punya pengalaman. Beda dengan arsitek. Nah, proses under contraction atau sedang dibangun, ini membutuhkan mata seperti arsitek. Kenapa arsitek ini tertawa? Jawabannya apa? Dia yang merancang. Itu yang pertama ya. Kedua, dia yang punya perhitungannya. Lalu yang ketiga, dia berpengalaman membangun. Yang keempat, dia punya kendali. Ya, ini yang membedakan saudara dan arsitek. Karena semua orang sedang mengalami under contraction. Di bidang keuangan, masih morat-marit semua. Di bidang pelayanan, belum sesuai yang diharapkan. Di bidang kesehatan, masih diabetes. Masih sakit. Nah, ini bedanya arsitek dan Anda. Nah, itu bedanya ya. Kenapa arsitek melihat bangunan senyum-senyum? Karena dia merancang, memperhitungkan pengalaman dan punya kendali. Arsitek Anda dan saya adalah Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, kita lihat ini. Arsitek kita Yesus, saudara. Tenang saja, saudara. Kita lihat ayatnya ya. Bagaimana dia merancang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan padamu hari depan. Saudara lihat, arsitek kita punya rancangan. Yang kedua, perhitungan. Kita lihat ya. Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik.
Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik. Dia yang akan meneruskan sampai selesai. Saudara, Dia yang memulai, Dia yang menyelesaikannya. Kalau pernikahanmu belum jelas, Dia yang akan memberikan damai. Pak, keuangan kami masih morat-marit, Dia yang akan menyelesaikannya. Karena Dia yang memulai pekerjaan yang baik, akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Dia punya pengalaman apa? Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sungguh terbukti. Ini lagu lama ya. Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan berkuatan. Sungguh terbukti. Nah, itu. Itu sungguh, saudara. Dia yang merancang, dia yang berhitungkan, dia punya pengalaman. Jadi saudara, kalau engkau lihat sesuatu nggak baik, belum baik, itu belum selesai. Karena mata Anda bukan arsitek. Dan Yesus melihat Anda berbeda. Amin. Nah, Dia yang punya rancangan. Dia punya kendali. Oke ya. Nah, itu awalnya supaya saudara tahu yang mau saya ajarkan under contraction ini tentang gitu. Ingat, melihat rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Yes. Ini penting, saudara. Saya punya anak kelas 3 SMA tahun ini. Saya ingin dia jadi dokter. Lalu uang mukanya kita hitung, uang muka ya, 400 juta loh saudara, bukan 400.000 ya. Kita daftarkan segala-galanya tidak diterima, saudara. Lalu saya ngomong, Tuhan, biar jadi dokter bisa nuluk orang ngobati gratis. Itu rancangan saya. Tapi Tuhan ngomong sama saya. Rancanganmu sama aku itu jaraknya kayak bumi langit. Bukan sini Jakarta loh. Bumi langit. Singkat cerita, ya udah, Mas. Padahal maaf ya, kenal semua sama saya. Jadi Tuhan punya rancangan sempurna. Singkat cerita, sekarang sudah diterima kuliah bionutrisi medik. Jadi kalau secara ilmu nanti memang di atas saya. Itulah Tuhan Yesus kita. Dan secara biaya sangat ringan. Masih dapat potongan 40% sampai lulus. Bukankah itu Tuhan? Dan semua sudah terbayarkan. Karena nilainya sempurna. Amin. Ya, ini yang kadang-kadang membuat kita bingung ya. Rancangan kita baik, tapi kok Tuhan belum. Ingat, jangan beri titik kalau Tuhan masih kasih koma. Jangan selesaikan. Karena Tuhan masih merancang yang baik-baik padamu. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, kita sekarang masuk. Ya, ini penting. Hal yang membingungkan. Ya, karena saya orang kesehatan, saya akan membahas kesehatan ya. Apa yang membingungkan dengan kesehatan kita? Nanti Bapak Ibu boleh bertanya tentang nutrisi ya. Tiba-tiba semuanya kelihatan tidak baik. Ini yang pertama.
Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkan segala anak Ibrani yang lahir ke Sungai Nil, yang perempuan hidup. Nah, ini harus dibahas ini ya. Yang pertama, tiba-tiba kacau semuanya. Musa pernah mengalami ini. Waktu dia lahir, pas dengan apa? Bayi dibunuh. Mungkin saudara sekarang ngomong sama saya, Pak Yo, ini kenapa ini? Tiba-tiba bisnis saya sepi. Pas corona, tiba-tiba Anda periksa Anda diabetes. Tiba-tiba Anda darah tinggi. Ini hal pertama yang harus kita bahas. Kondisi yang membingungkan kami. Anda kan banyak yang pendeta di sini, mesti sering ditanyai jemaat. Dosa apa Pak tiba-tiba begini Pak? Salah apa saya? Ya, tapi ingat, hari ini kita belajar under construction, sedang dibangun. Jadi siapapun di sini sekarang yang tiba-tiba mengalami kesehatanmu terganggu, katakan sama Tuhan, aku sedang dibangun. I am under construction. Yang setuju katakan amin. Jadi nggak ada yang salah. Ketika saya kan ngajar masak di TV, ya. Ketika masih tepung, orang tanya, apa ini Pak? Nggak ngerti dia. Terakhir jadi roti yang bagus. Anda ya gitu, sekarang nggak ngerti apa-apa. Karena Anda hidup bukan dari melihat, tapi percaya. Sekarang yang kedua ya. Yang pertama apa? Tiba-tiba kacau. Tiba-tiba semua menekan Anda. Tiba-tiba jemaat tidak ada semua. Tiba-tiba keuangan terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah berbuat baik, masih tertimpa yang tidak baik. Nah, ini penting ini. Dulu Yusuf pernah mengalami ini. Ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan ke sana. Yang kedua apa? Kita sudah berbuat terbaik, masih tertimpa yang tidak baik. Yang tadi kan tiba-tiba, yang ini enggak. Sudah jaga olahraga, masih sakit. Sudah jaga makan, masih sakit. Sudah tidak makan jeroan, masih kolesterol. Mungkin kalau Kristen agak dihubungkan dengan keuangan, sudah perpuluhan, masih kurang. Ya, ini kita harus bahas. Karena apa? Kalau nggak dibahas, Anda bingung. Nanti bilang, oh iya Pak Yohanes, saya sudah Pak. Itu yang kedua ya. Ini tidak enak, saudara. Karena Anda sudah, tapi masih ngalami. Tapi ingat, kita hari ini belajar apa? Saya sedang dibangun. Kalau Anda sudah olahraga masih sakit, sudah jaga makan masih sakit, katakan dalam imanmu, aku sedang dibangun. Kesembuhanku sedang diperbaiki. Keuanganku sedang diperbaiki. Yang Amin. setuju katakan amin. Amin. Ini penting saudara. Yes. Yang pertama apa? Tiba-tiba. Yang kedua apa? Sudah berbuat masih kena. Yang ketiga, ketika janji Tuhan belum digenapi dan tidak ada dasar untuk percaya. Nah, ini penting ya. Saya ulang lagi. Ketika janji Tuhan belum digenapi dan tidak ada dasar untuk percaya.
Dulu Abraham pernah ngalami ini. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak. Demikianlah banyak keturunanmu. Saudara, pasien saya tanya, Pak, darah tinggi saya sampai kapan, Pak? Pak, diabetes saya sampai kapan? Tidak ada kepastian. Pak, corona ini sampai kapan? Pak, saya kontrak rumah sampai kapan? Saya mau cerita sama saudara sedikit ya. Dulu saya tanya, Mama, tanya mama saya, kapan aku dipakai Tuhan sampai jauh itu? Suatu ketika, saya ini kan main musik, saudara. Waktu saya main drum, SMA itu, saya main drum, ditawari orang. Gereja sering sih, tinggalan sekali ya. Ayo ke Malaysia, gitu bilang saudara. Ini godaan, saudara. Saya dari kecil itu naik pesawat terbang, enggak pernah. Mami saya itu kalau ngajak saya, enak. Saya senang, saudara, ke Juanda. Tak pikir masuk naik pesawat, ternyata di luar loh. Cuma lihat yang itu Lion Air, yang itu Garuda. Pulang saya nangis. Mami saya bilang, kamu nangis sekarang lebih baik. Nanti kamu hidupmu kalau sama Tuhan sungguh-sungguh. Saya gini aja mau nangis, ingat mami saya. Kamu hidupmu akan di atas lebih sering daripada di bawah. Kayak mimpi, saudara. Mimpinya belum sampai kapan nih? Saya umur 20, lulus kuliah, belum naik pesawat terbang, saudara. Saya tanya mami saya, Mi, kapan, Mi? Tenang, sedang dibangun kamu. Saudara tahu, sejak umur 30 sampai sekarang, ya ini aja karena COVID ya. Saya itu hidupnya di atas, saudara. Saya sudah terbang ke semua benua. Afrika yang belum. Saudara tahu, tidak ada dasar untuk percaya. Kuliah aja saya jalan kaki. Sekarang saya ngajar di mana-mana. Masuk TV. Ngajar di Istana Negara. Saya ngajar di Mabes. Ngajar di BPJS. Semua orang ngundang saya. Baru saya tahu, saudara. Semoga ini jadi berkat buat anak-anakmu. Kalau anak-anakmu tanya sampai kapan, tenang, nak. Kamu sedang dibangun. Yang setuju katakan amin. Akhirnya, saudara, saya mengalami hal-hal yang mujizat. Nah, Abraham pernah tanya, kapan aku hamil? Tidak tahu. Sarah tanya sama Abraham, kapan, Pak, aku hamil? Tidak tahu. Tapi dia percaya, walaupun tidak ada dasarnya. Ini penting, saudara. Mungkin saudara tanya saya ya, nggak bisa ngerti aku, Pak. Nggak bisa ngerti aku, kenapa aku sakit, Pak? Aku sudah khotbah, Pak. Sudah pelayanan, Pak. Saudara, saya akan ngomong satu yang penting ke saudara, catat baik-baik. Mungkin ini lebih baik daripada semua khotbah saya. Kata-kata mendiang papi mami saya. Kalau kamu tidak mengerti, itu lebih baik daripada kamu tidak percaya. Saya ulangi ya. Lebih baik kamu tidak mengerti daripada kamu tidak percaya. Yang mau ikuti janji iman, kata-kata aku ya.
Lebih baik 3, 4. Lebih Lebih baik baik aku tidak aku mengerti, tidak mengerti, namun aku percaya. namun aku percaya. Sekali lagi ya. Lebih baik aku tidak mengerti, Lebih baik aku tidak mengerti, namun aku percaya. namun aku percaya. Walaupun tak kulihat jalanmu, walau ku tak mengerti rencanamu, Namamu, namun tetap ku pegang janjimu, pertolonganmu datang darimu. Hatiku percaya. Saudara ingat ya, lebih baik aku tidak mengerti, namun aku percaya. amin. Dan ketika berkat itu datang, kebalik saudara. Saya di atas pesawat itu ke New York, saya ngomong, aku ya nggak ngerti kenapa naik, tapi aku percaya Tuhan yang berangkatkan aku. Yang setuju Yes, katakan amin. yes, amin. Janji-janji ini saya berdoa, anak-anakmu akan dipakai melebihi engkau untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ya, oke. Itu yang ketiga ya. Yang pertama apa? Yang pertama tiba-tiba kacau. Yang kedua apa? Sudah berusaha masih kena. Yang ketiga apa? Tidak ada kepastian. Nah, yang keempat ini akan saya jelaskan. Tapi saya mohon maaf kalau ini menyinggung, karena yang keempat ini salah kita. Yang tadi kan tidak tahu ya, tiba-tiba sudah berbuat baik masih kena, lalu tidak ada kepastian. Nah, yang keempat ini apa? Anda terlanjur salah mengacaukan kesehatan Anda sendiri. Nah, ini yang keempat. Nanti saya kasih tipsnya. Firman Tuhannya apa? Esau pernah salah. Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagi gua kesulungan itu? Kejadian 25 ayat 32. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, aplikasinya apa saudara? Anda meremehkan bilur Yesus. Sudah disembuhkan, makan jeroan lagi. Yang tersinggung katakan amin. Jadi ini yang ngaco Anda. Anda terlanjur salah kayak Esau. Menjual sulungan demi makanan. Kita kan percaya Yehova Rafa. Dia tiap hari menyembuhkan. Tiap Anda tidur selalu dipulihkan Tuhan. Nah, besok Anda salah makan. Terlanjur suka manis-manis. Diabetes. Tapi ingat, kita hari ini belajar apa? Under contraction. Duh, Pak, aku terlanjur salah, Pak. Kayak Abraham. Enak-enak nikahin pembantu. Nah, ini salahnya apa ini? Jadi ada saatnya saudara salah. Tetapi, dengarkan saya, firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang spesialis, jago, merubah yang jahat, yang kacau, jadi kebaikan. Yang setuju katakan amin. Apapun kesalahanmu dulu. Petrus pernah salah. Semua pernah salah. Tapi Tuhan bisa merubah yang kacau jadi yang baik. Ya, ingat siapa yang ngomong ini? Yusuf. Dia yang merubah, yang merekan-rekan kejahatan dirubah jadi kebaikan buat kita. Jadi itu 4 hal yang membingungkan ya. Nah, sekarang saya kasih kuncinya. Habis ini saudara boleh tanya jawab, boleh tanya Alkitab, ya. Kalau bisa saya jawab sekarang, kalau enggak saya hutang. Tapi kalau kesehatan,
Anda boleh tanya apapun ya, dari makanan, kesehatan, saya akan berusaha menjawab ya. Oke, halo. Tapi karena saya ahli gizi, nanti akan saya jawab secara gizi. Nah, sekarang sebelum tanya jawab, itu tadi 4 hal yang membuat kita bingung ya. Tiba-tiba ada penyakit, tiba-tiba kacau. Nggak minta, saudara. Kedua, sudah berbuat baik, masih kena. Ketiga, apa? Tidak ada kepastian. Keempat, Anda salah sendiri. Tapi semua harus ngomong, saya sedang dibangun, Tuhan belum selesai dengan saya. Nah, sekarang kuncinya bagaimana melewatinya. Ini penting. Ingat ya, ini gambar saudara lihat. Waktu saudara kacau, yang datang pertama kali siapa? Ini. Ya, pasti setan ngomong terlambat. Tapi kalau saudara mau dengarkan baik-baik, ada suara ini. Under contraction. Anda belum selesai. Ingat ini penting sekali. Bayangkan Yairus. Anaknya terlanjur mati. Percuma anakmu mati. Gak usah ganggu Yesus lagi. Tapi Tuhan ngomong apa? Don't panic. Jangan takut. Percaya saja, kamu sedang dibangun, ya. Nah, sekarang tipsnya, bagaimana kita bisa melewati masa-masa berat kita. Kuncinya, yang pertama, sadar pernah ditolong Tuhan. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Kalau Anda nonton 2 orang atau lebih, katakan sebelahmu, ayo sadar, gitu ya. Karena penting saudara, pasien saya sakit pilek. Tapi pileknya karena corona. Dia tanya, Pak gimana nih Pak saya? Hamba Tuhan ini ya. Hamba Tuhan dari Mojokerto. Dia tanya, Pak, ini saturasi oksigen saya sudah 70, Pak. Bagaimana ini, Pak? Terus saya tanya Tuhan, Tuhan Yesus, aku ini nggak jawab pasien biasa, ini hambamu ini. Yang tanya ini pendeta, anak Tuhan, hamba Tuhan, saya harus benar jawabnya. Terus Tuhan ngomong sama saya jelas, tanya Ono, kecil dia pernah demam nggak tipes? Pernah. Pernah pilek? Pernah. Jawaban ya, Tuhan yang melepaskan demammu masa tipes dari SD dulu. Tuhan yang sama akan melepaskan demammu karena corona. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin. Apapun penyakitmu. Duh, Pak, beda Pak penyakitnya Pak. Dulu pilek Pak, ini corona. Ingat. Saul juga bilang gitu. Loh, itu singa. Ini Goliat ini. Daud jawab apa? Memang musuh itu beda. Tapi Tuhanku sama. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Dia tidak pernah berubah. Kalau dulu nolong, sekarang nolong. Semua yang nonton ini, yang punya tangan, tolong dilihat. Kukumu bulan ini masih tumbuh enggak kukunya? Kalau masih tumbuh, Tuhan itu masih ada dalam hidupmu. Kalau anakmu minta sesuatu kamu belum bisa belikan, lihat rambutnya anakmu. 1000 kali, amin. Oh. Nanti makan nasi padang pasti lancar. Bayangkan, detak jantung itu, detak jantung,
1 menit 90 kali. Lub-dub. 90 kali. Ayo hitung. Lub-dub. 90 kali enggak? Bayangkan. Pak Sentosa enggak sampai. Enggak pakai baterai. 70 sampai Jantungnya 90. pelan. Enggak sampai. Enggak pakai baterai. Bayangkan. Berarti Tuhan masih ada dalam Tommy hidup. Wilson. Saya kena vertigo juga asam urat. Bertobat, Pak. Oke. Sekarang yang kedua, ingat ya, yang pertama caranya gimana? Sadar pernah ditolong Tuhan. Jadi kalau saudara doakan jemaat, saya tidak gurui ya, saya selalu tanya pasien saya, kamu pernah ditolong Tuhan nggak dulu? Kalau dia ngakuin, Tuhan yang sama mampu melepaskan kamu sekarang juga. Itu penting ya. Oke, yang kedua, iman tanpa tindakan sia-sia. Jadi Anda harus melakukan hikmat. Ya, ini penting ini. Jika besi tidak diasah, tumpul, maka orang harus memperbesar tenaga. Ngoyo, saudara. Banyak orang punya iman, tidak punya hikmat, kerja keras. Nah, saya sebagai ahli gizi akan mengajarkan Anda bagaimana berhikmat. Ya, kalau Anda diabetes, tinggal apel 1 sama buncis. Ya, apel 1, buncis 6 lembar, di blender aja. Tapi ingat ya, jangan cuma pinter. Saudara, ini penting dulu saya dulukan daripada nanti Anda nggak ngerti ya. Kenapa pasien saya makan tomat digoreng, kankernya payudara sembuh? Kenapa pasien lain makan tiru-tiru? Kan saya ada di TikTok ngajar. Tomat digoreng, mengeluarkan likopen anti kanker. Kenapa banyak yang niru gagal? Karena beda iman. Saudara jangan percaya tomatnya. Zamannya Adam, tanah sudah dikutuk. Apa yang dihasilkan tanah sudah terkutuk. Tapi kita terima Roh Kudus akan menerima kuasa. Yang setuju katakan amin. Jadi kita percaya bukan tomat. Tapi ada Yesus pencipta tomat. Tuhan pencipta tomat adalah pencipta jantungmu. Kalau Anda percaya sampai itu, maka mujizat di depan mata. Karena kalau tidak, saudara percaya saya. Saya ngomong sama orang corona. Nanas, tengahnya itu, bonggolnya itu ya, kalau di jus bersama nanas, itu paru-parunya baik, COVID hilang. Banyak yang sembuh, banyak yang enggak. Ingat ya, apa yang dikerjakan tanganmu, dibikin berhasil. Jadi bukan nanasnya, tapi tanganmu yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi pakai masker, cuci tangan, Anda diberkati. Oke ya, yang ini saya kasih tips sedikit. Ini contohnya. Jadi ada ayam ini, ada ayam nugget. Contohnya ya ini ya. Anda kalau bisa pilih ayam biasa, digoreng biasa. Jangan yang ini. Jadi ini ada ilmunya dikit. Jadi Anda pilih healthy food ya, ayam yang digoreng biasa. Kalau yang digoreng atas ini, bikin gemuk. Ya, kalau nugget ini jangka panjang bahaya untuk perempuan karena kanker ya. Tapi kalau yang ini sehat. Oke. Yang diabetes tidak boleh minum soda.
Ya, ini dijauhi. Nanti aja ya, tanya jawab lebih baik ya, lebih enak. Saya agak cepat aja, saya sebutkan. Yang ketiga, penting yang ketiga. Komitmen tidak cukup, harus konsisten. Anda gambarnya Naaman, tahu ya? Banyak hamba Tuhan di sini. Anda tahu Naaman? Naaman ini disuruh mandi 7 kali. Kalau dia tidak konsisten, 3 kali berhenti, dia tidak sembuh. Saudara, banyak hamba Tuhan, pasien saya, minum obat, nggak sembuh. Kenapa? Minum cuma seminggu, berikutnya punya iman nggak minum. Salah ya. Minum obat itu beriman. Bukan pada obatnya, tapi pada Tuhan yang membuat berhasil. Orang darah tinggi harus minum obat. Minum. Sampai kapan? Tidak tahu saya. Tapi kata firman Tuhan, kalau kamu tidak jemu-jemu berbuat baik, pada akhirnya kamu akan menerima hasilnya. Setia aja. Apapun, pelayanan, minum obat, olahraga, makan baik. Karena banyak orang hanya awalnya saja. Contohnya ini contohnya. Ini ya. Dulu pertama kali orang rajin cuci tangan. Walaupun ada gempa bumi tetap cuci tangan. Orang rajin jemur. Orang rajin sepedaan. Olahraga. Sekarang saya tanyain, Pak, sepedanya di mana? Kok enggak ada? Pak, sepeda saya opname, Pak, kena COVID, Pak. Loh. Jadi Anda tidak konsisten. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir ini ya. Ini penting. Pilih mentor yang menguatkan. Nah, ini saya tutup dengan ini. Yang pertama, sadar pernah ditolong Tuhan. Kedua, pakai hikmat. Ketiga, konsisten. Keempat, ini paling penting. Jangan tinggalkan persekutuan seperti ini. Dulu Yairus anaknya mati. Lalu Yesus ngomong, "Bis, yang lainnya nggak usah diajak. Yang diajak cuma Yohanes, Yakobus, Petrus." Kenapa, saudara? Karena yang lainnya ngomong gini, "Percuma, anakmu mati. Jadi teman itu bahaya, saudara. Kalau Anda kumpul saya terus, tidak makan jeroan Anda. Tapi kalau Anda kumpul temanmu yang sakit, misalnya sakit jantung, pesta, percuma. Maka tidak apa-apa, nanti mati masuk surga. Wis makan aja. Wis tidak usah pakai masker, tidak usah pakai apapun. Nah ini bahaya ya. Teman itu berbahaya. Kata firman Tuhan, pergaulan yang sesat, yang salah menyesatkan. Ya itu dari saya. Sementara itu ya Pak Wesley. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Pak Yo. Ada yang bertanya begini, Pak Yo. Kalau sebuah penyakit adalah dari genetika, dari keturunan seperti kadang jantung, diabetes, dan beberapa penyakit darah yang berkaitan dengan darah. Menurut Pak Yo, apakah penyembuhan itu lewat genetika ini harus bagaimana? Apa dengan doa, dengan konsumsi, berjaga mata, makan, bagaimana itu menurut Pak Yo? Terima kasih Pak Yo. Oke, saya jawab ya. Ya. Intinya itu masuk kategori yang pertama. Ingat tadi, tiba-tiba nggak minta kacau semua.
Lahir anakmu autis. Lahir autoimun. Lahir DNA-nya jelek. Jawabannya gampang ini kalau Alkitab ya. Ya. Bapaknya nggak salah, mamanya nggak salah, anaknya nggak salah. Supaya Tuhan dimuliakan di bumi. Yang setuju katakan amin. Jadi saya kalau mendapat pasien yang mengalami kondisi nggak salah apa-apa tiba-tiba begitu, nggak ada sebabnya. Yang pertama saya tantang dia, kamu under contraction. Kayak kena COVID ini kan sama, nggak ada salahnya. Anda sudah cuci tangan, hidupmu sehat, tapi COVID nggak pernah tanya, kamu pendoa atau enggak. Ingat, kalau Anda mengalami tipe pertama ini, yang pertama bilang, Tuhan yang memulai pekerjaan baik akan menyelesaikannya. Amin. Jadi Amin. Anda, ingat tadi kata-kata papi saya, kalau Tuhan belum kasih titik, jangan kasih koma. Loh, Pak, aku enggak ngerti, Pak. Dokter enggak ngerti. Enggak apa-apa. Lebih baik aku enggak mengerti, namun aku percaya. Itu yang pertama, ya saudara. Itu Ya, dasar. Supaya kita enggak berdebat. Nah, yang kedua sekarang. Soal darah. Darah ini ada kejadian kedokteran yang mengejutkan. Tiap detik, 1 detik. Gitu ya. Setiap 1 detik, saudara tadi sudah sama kita 1 jam lebih. 1 detik, 3 juta sel darah merah dihasilkan di tulang. Itu baik orang Kristen atau tidak Kristen. Pasien saya, Kristen tidak Kristen, kepahitan atau sukacita, ngasih perpuluhan atau tidak, darah dihasilkan di tulang. Ini fakta menarik. Iya, iya. Tuhan tidak lihat kamu siapa. Tuhan arsitek terbaik. Itu diterima dulu. Nah, fakta kedua yang menarik lagi, dia tiap 4 bulan, dengarkan saya ini penting saudara, tiap 4 bulan disuruh Tuhan, dia pindah ke limpa. Itu apa? Bunuh diri. Loh, aneh toh. Jadi darah itu umurnya 4 bulan. Karena itu kalau saya pasiennya bohong, diabetes, saya cek HbA1c karena dia ngecek 3 bulan yang lalu. Jadi penyakitmu kamu harus percaya. Ini hikmat, tapi disampaikan dalam firman. Kata Mazmur apa? Waktu firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Karena itu Pak Wesley tidak mengadakan ini seperti seminar, seperti firman, supaya ada kuasa. Amin. Jadi saudara sekarang harus dengar. Jangan dengar kedokterannya. Oh, darahku disuruh Tuhan mati. Berarti kalau mobil nabrak bunuh diri, penumpangnya ikut mati. Berarti penyakitmu ikut mati. Terima dulu kebenarannya ini. Tapi ingat, kebenaran tidak memerdekakan kecuali firman. Ya. Kalau Anda anggap ini dari firman, oh berarti darahku setiap 3 bulan baru ya. Kasih setia Tuhan selalu baru ya. Dalam nama Yesus saya berdoa, siapapun yang tanya, siapapun Anda di jamaah Tuhan hari ini yang setuju katakan amin. Amin, amin. Sekarang yang ketiga, secara ilmu saya, bayam seminggu 2 kali. Karena bayam mengandung zat besi. Tapi karena dari Ferry berubah jadi Vero, bayam tidak boleh dikonsumsi 6 jam. Dalam arti, kalau saya ingin makan siang bayam, sayur bayam, istri saya masak pagi. Tapi kalau saya ingin makan malam, istri saya masak siang. Ingat ya, itu ya. Yang kedua, labu kuning. Berarti ya labu kuning ya, waloh. Pumpkin.
itu kalau dikukus, jangan direbus ya, dikukus, itu dianggap kayak ubi gitu ya. Itu nggak usah banyak-banyak, 200 gram seminggu 3 kali, itu memperbaiki sel darah merah dan sel darah putihnya. Ketiga, jangan makan lemak karena lemak memperburuk kualitas darah. Pak, jeroan, Pak. Ya, itu sepupunya ya, sama ya, jangan dibahas ya. Pokoknya jeroan, lemak-lemak gitu ya. Ingat, hikmat. Tadi rumus yang kedua. Pakai hikmat supaya mempermudah. Itu aja Pak Wesley. Bisa. Oke, Pak Yo, sekarang ini ada sebuah terapi, saya pribadi kurang sepakat. Tapi ada yang bertanya, itu satu ada totok darah, bekam, dan sekarang ini ada namanya fastu. Darahnya dibuang seminggu sekali, sebanyak 300 sampai 400 cc. Katanya buang darah kotor. Kalau menurut Pak Yo, terapi demikian itu secara orang nutrisi, pakar, dan dokter dan medis itu penerjemahnya bagaimana Pak Yo? Terima kasih Pak. Jadi gini, zaman dulu sudah ada yang akal-akalan begini. Aku donor, karena kalau donor, darahku bersih. Saya nggak setuju. Nggak ada orang diabetes donor sembuh itu. Yang bikin kamu sembuh pertama Tuhan, yang kedua, mulutmu ini berhenti minum manis. Ya, jamu, jaga mulut. Ya, itu istilah keren. Jadi donor itu Anda nggak perlu, tadi sudah saya jelaskan, setiap 3 bulan darahmu mati. Anda nggak usah terlalu sekolah saya ketik. Nanti ketik di Google ya, jurnal umur darah berapa? Loh, dijawab nanti. Ya, 12 bulan paling lama. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak baik donorkan orang kok darahmu salah. Ingat, memberi yang terbaik. Apa yang kamu ukur diukurkan kepadamu. Sehat dulu baru donor. Nah, terapi itu Pak tidak disarankan. Karena apa? Ini, kita ini kan bukan ahlinya. Kalau berat badan saya 90, lalu darah hari itu untuk mengoperasikan berat badan 90. Ketika karena ketidakmengertian atau ikut-ikut dibuang, Anda punya rencana. Masalahnya bagi otakmu itu kecurian. Karena itu dia akan mematikan sistem. Contoh, kalau kita listriknya dipakai banyak AC, maka wattnya mati. Biat! Kenapa? Untuk menyelamatkan dari kebakaran. Anda maksudnya buang penyakit, tapi bagi tubuh Anda itu bukan penyakit, itu darah. Karena dalam darah banyak vitamin, protein, banyak protein, nutrisi, banyak imunitas. Ya. Berarti kamu kalau dibuang, anggap aja, ini contoh ya, dibuang segelas. Berarti imun ikut kebuang. Anggaplah ada yang jahat, anggaplah yang jahat 10%, Anda kehilangan 90%. Kalau menurut Alkitab salah. Di dalam darah ada apa? Kehidupan, nyawa. Nyawa. Kamu buang nyawamu. Sepakat Pak. Sorry ya, jadi ya. saya hanya menjawab secara firman dan medis. Gitu aja. Oke. Baik Pak, ini ada yang bertanya, bila sakit persendian Pak, sebaiknya bagaimana Pak Yu? Sendi sakit banyak faktor. Perasaanmu, organmu, atau hormon. Nah, ini penting. Contoh, perasaanmu, traumatik, kayak kemasukan duri kan, lidah faring
itu bisa mengeluarkan sendiri, tapi masih terasa seminggu ada. Itu perasaan. Pernah ketatap tembok, kejeduk ya. Perasaanmu masih sakit, itu perasaan. Kedua, akibat hormon. Asam urat lah, osteoartritis lah, rematik lah. Kedua. Ketiga, bukan itu. Memang tendonmu, tulangmu, memang cairannya. Nah, ini penyelesaiannya beda-beda. Di TikTok saya atau di Instagram sudah saya jelaskan. Kalau asam urat gampang, Ada rematik TikTok. gampang. Kalau rematik sama asam urat gampang. Daun salam, ingat ya, catat semua. Daun salam 10 lembar. Ya, ya, ya. Direbus air 2 gelas, dididihkan, mendidih, dinginkan, diminum pagi sore. Dalam sehari berkurang, 2 hari hilang, 3 hari sembuh. Gitu ya. Cuma yang dijauhi yang penting. Karena jangan sampai obat masuk, tapi kebiasaan buruk masih. Makan kaldu. Ingat ya, kalau lagi sakit lutut, sakit sendi, jangan makan soto ayam, tapi makan ayam goreng. Pokoknya jangan dikuah. Jadi empal goreng boleh, rawon enggak boleh. Pas sakit ya, ingat ya. Karena apa? Begitu hewan itu direbus, Alkitab mengatakan, jangan makan hewan yang direbus air. Itu maksudnya apa? Karena purinnya pindah ke kaldu. Sementara aja, kalau nggak mau dilarang, sementara jangan makan-makan itu, minum daun salam, maka Anda cepat pulih. Oke. Itu aja Pak Gitu. Baik. Pak, ini ada bertanya, apakah seorang kena diabetes, menurut medis dokter, itu tidak bisa disembuhkan? Meskipun itu ya konsumsi harus jaga seumur hidup dengan obatan, dengan insulin. Menurut Bapak, apakah itu secara medis bisa sembuh? Ya tentunya kita tahu Tuhan kalau menjamah bisa sembuh Pak ya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Speakernya belum buka Pak Yu. Sebelum saya jawab ya. pertanyaan itu, ini izinkan saya jawab dulu. Ya. Kebetulan dari Cirebon ini, grupnya Cirebon ya. Oke. Lihat Anda, tapi dia langsung tanya, tapi pertanyaannya ini bagus, jadi memberkati semua. Ya. Bagaimana menghilangkan batuk di saat COVID ini? Ya, apalagi kalau mungkin ada jemaat Anda atau teman Anda yang masih batuk-batuk. Jadi fasenya COVID ini ada 3 ya. Yang pertama, fase rehabilitasi, demam. Tapi kalau batuk sudah ganti sama saturasi turun, itu kena paru-paru. Ketiga, baru bahaya, sitokin, badai sitokin. Akhir-akhir ini banyak batuan yang kena badai sitokin. Itu ya. Nah, apakah Pak untuk mencegah itunya, fasenya? Ada. Nanas, ya tadi saya sudah bahas sedikit, ini tanya bagaimana caranya. Jadi nanas itu kan biasanya kalau kita makan itu bonggolnya dibuang. Oh, tongkolnya dibuang. Ya, ini jangan dibuang ya, karena bromelin antibiotik paru-paru ada di bonggolnya. Tapi ya jangan makan bonggolnya aja, nanti dagingnya nggak dimakan. Semuanya ya, maksud saya semuanya. Karena ada pasien yang lucu. Pak Yo, kok sejak dengar Pak Yo lucu suami saya lah, mau makan dagingnya makan bonggolnya, jangan. Ya semuanya ya. Ya semuanya, tapi sama wortel. Nanas madu tahu ya, kecil, dikupas, sama wortel 10 cm di blender. Itu batuk selama COVID sembuh. Ya, itu ya. Nah, untuk bahas yang diabetes, begini ya. Kenapa disebut tidak bisa sembuh?
Karena kami belajar. Jadi kalau saya dulu kuliah, belajar nutrisi untuk diabetes, itu dari awal dosennya ngomong, saya ini diabetes, gitu. Jadi diabetes tidak bisa sembuh. Jadi nanti kita kasih pasien jus ini untuk hidup, judulnya gini, hidup bersama diabetes. Gitu. Itu bahasa paling halus. Iya, iya, iya. Cuma intinya gini, saudara, saya sebelum jawab medis, ilmu saya ya, saya mau jawab sebagai hamba Tuhan dulu. Kenapa kok tidak bisa sembuh? Karena pengertian kita, organ ini rusak. Pankreas. Ya, sel betanya tidak ada gangguan. Nah, saya pernah ngobati pendeta GKI Mojokerto. Diabetes, darah tinggi, dan ya macam-macam jantung ya. Gemuk sekali. Beratnya 120. Padahal tingginya cuma 165. Sekarang kalau nggak salah beratnya tinggal 69. Udah nggak minum semua obat dan dokternya bingung. Ini kamu ini nggak sembuh ini kamu ini. Nggak ada penyakit diabetes sembuh. Dok, kalau saya tidak sembuh, kenapa saya tidak minum obat? Soalnya kamu ini tidak ada sakitnya. Nah, itulah dalam Tuhan. Kita boleh mikir kata-kata kesembuhan. Tapi kacamatanya Tuhan tidak menyembuhkan. Kalau kata-kata mami saya dulu ngomong gini, saya ngomong gini sama awal sama dia. Sorry ya, saya belum jadi hamba Tuhan ya, saya masih kerja waktu itu. Sorry ya, kamu kan pendeta. Kamu percaya enggak dalam Tuhan itu kita ciptaan baru? Karena mami saya ngomong, Han, tolong pasienmu semua dikasih tahu ini. Dalam nama Yesus, kalau boleh kamu doakan ya. Boleh saya doakan? Boleh. Sorry ya Pak Pendeta, saya doa dulu. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan bisa merubah cara bicaramu baru, Tuhan bisa membuat pankreasmu baru. Yang setuju Amin. katakan amin. Amin. Yes. Karena kita nggak ngomong sama dokter, ngomong sama pencipta, arsitek. Yes. Ini sorry ya, saya tidak menyenangkan hati kalian, tapi ini firman berkuasa. Terjadi sesuai iman. Jadi tolong sekarang jangan minta sembuh. Ya. Bilang, dalam nama Yesus, pankreas saya baru. Dalam nama Yesus, pankreasku baru. Jadi nanti gini, ada dua mujizat yang saya alami di tengah-tengah praktek. Yang pertama aneh. Anda itu kadang-kadang nggak ngerti nih, itu mujizat karena nggak ada yang cerita. Ada orang cuci darah, meninggal kok. Cuci darah itu pasti meninggal. Yang lucu, ada yang ngalamin mujizat, cuci darah, nggak bayar, dibayar terus, nggak mati-mati. Itu juga mujizat. Karena gini loh, dengarkan saya dulu ya. Penting ini. Karena Anda nggak ngerti. Anda pikir kalau Anda nggak sembuh, Anda nggak sembuh itu maksudnya nggak minum obat. Bukan. Ada dua kejadian. Nggak jadi dibakar, atau dibakar dan mati. Ini mana? Mujizat semua. Anda divaksin, ada yang mati. Anda divaksin nggak mati, itu mujizat. Karena banyak yang divaksin mati. Atau Anda belum divaksin, Anda nggak mati. Tuhan kita itu Tuhan yang bebaskan, tapi ada pekerjaan kedua, Tuhan yang menyertai. Jadi kalau Anda diabetes lebih dari 2 tahun, itu mujizat. Tinggal kau sekarang minta Tuhan, Tuhan,
Kalau ini baik menurut penglihatanmu, aku biar saksi. Sebelum aku dipanggil Tuhan, bikin pankerasku baru. Supaya orang-orang ngomong, yang ini tidak pernah aku dengar. Dia punya Yesus pencipta. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saya harapkan saudara ngerti ini dulu ya, dasar firman Tuhannya. Dan sekarang kita ngomong. Kalau ingin dibangun, walaupun punya arsitek hebat, harus mau diajak kerjasama. Nah, sekarang apel 1, Pujis 4, Pujis 6, itu jurnalnya ada kedokterannya. Pernah, ini hewan percobaan ya, diberi puncis, sel betanya membaik, insulinnya timbul lagi. Karena itu kita ahli gizi pakai ini, dan orang-orang rata-rata minum jus buncis sama apel membaik jauh. Jadi itu jawaban saya. Tapi ingat ya, harus percaya buncis ciptaan Tuhan juga pencipta pankreas yang sama. Gitu. Oke, Pak Yo. Ada yang bertanya dari Bu Eri Iskandar ya. Erni Iskandar. Makan satu telur rebus 3/4 matang setiap hari. Sebagian saintis bilang boleh, yang lain bilang tidak boleh. Yang benar bagaimana, Pak? Oke, saya sebagai ahli gizi ya. Iya. Tapi juga hamba Tuhan. Jadi yang saya sampaikan ini mesti ada sedikit nyenggol-nyenggol firman. Telur itu alkitabiah, karena Tuhan ngomong, masa minta ini, minta telur dikasih yang jahat gitu ya. Paling enggak Yesus pakai perumpamaan yang baik. Itu yang pertama, paling enggak ya. Jadi jangan anggap itu sebagai kebetulan, karena tidak ada satu kata dari Yesus yang tidak terjadi. Jadi masa minta roti kok dikasih ini, masa minta telur kok dikasih ini. Ya berarti yang baik itu. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, teori telur Paskah. Kenapa kok ada telur Paskah? Itu Maria Magdalena kan ahli harpa. Kalau Anda pernah ke Israel, Danau Galilea itu bentuknya harpa. Karena itu di lambang awalnya mesti gambar harpa. Lalu dia diundang raja, setelah Yesus mati, dia diundang main musik. Dan dia lapar, minta hadiah, dikasih makan telur sama raja, telurnya raja. Nah, itu pas peringatan Yesus meninggal. Karena itu sampai sekarang dari sana budaya telur Paskah. Ya, ini saya cerita dulu ya, sama-sama dapat pengetahuan Alkitab. Sekarang saya jawab secara gizi. Kembali lagi ke TikTok ya. Saya bikin TikTok itu bukan buat apa-apa, isinya gizi semua. Iya. Nah, telur direbus, diceplok sama di dadar. Paling bagus diceplok. Kedua di dadar, ketiga direbus. Kenapa? Kalau Anda lihat telur rebus itu kuningnya, Anda rebus telur ya, terus buka, kuning telurnya itu ada hitam-hitamnya. Ada warna abu-abu gitu. Pernah nggak lihat ya? Jadi kalau telur rebus dibuka, pasti kuningnya itu ada warna kayak abu-abunya gitu. Hitam-hitamnya. Itu tandanya nggak stabil. Atau telur asin, dipotong jadi dua, pasti ada kuning, ada hitamnya pinggirnya. Nah, itu zat besinya nggak stabil. Beberapa orang mual. Oke, sekarang kalau orang sakit mah, saya suruh ceplok karena dia tidak punya pengaruh. 3/4 baik, yang nggak baik setengah matang ke bawah. Mentah bakteri. Ingat ya, bakteri apa? Salmonella. Kalau ada orang berani makan telur mentah setengah matang waktu hamil, anaknya pasti alergi telur. Kedua, STMJ itu jangan.
Kalau saya SMC, telurnya 3/4 gitu. Jadi ingat ya, jangan setengah matang. Itu ngomong apa? Masih ngomong bakteri loh. Putihnya Anda lihat telur, kalau dia mentah masih ada yang kayak lilin. Licin itu. Itu namanya apa? Avidin. Itu bikin mata buram, katarak. Jadi jangan makan telur mentah atau setengah matang. Itu aja. Kalau telur sudah matang, kuningnya masih ada hitam-hitam, itu dibuang ya Pak? Enggak. Jadi enggak perlu karena nggak bisa dipisahkan. Cuma bagi beberapa orang yang nggak stabil langsung mual. Oh, Contoh ya, Pester. ya. Anda disuruh makan telur mata sapi 3, enggak terasa. Tapi makan telur rebus 3, terasa mual. Oh iya, iya. Ya. Ya. Jadi seperti ada gas gitu ya. Ya. Oke, Pak Yo, saya kira Bu Cisang sudah terjawab ya. Ini dari Bu Dina, Surabaya. Saya kolesterol total 250. Darahnya kental. Menurut Pak Yo, obatnya apa Pak? Jaga mulut ya Pak ya. Jamu. Itu cabai merah besar tahu ya. Oh iya, Cabai ya. merah Ya, besar. besar ya. Tengahnya itu namanya capsaicin. Jadi cabai dagingnya dibuat sambal. Tengahnya itu 5, di blender sama apel atau wortel. Itu bisa mengencerkan darah. Itu yang pertama. Lalu bawang merah 1, dimasukkan air es. Kalau dimasukkan air es, bawang merah itu udah ada baunya. Setelah itu dipotong-potong, ditelan, diminum pakai air. Sorenya bawang putih 1, dipotong-potong, diminum pakai air untuk menurunkan kolesterol LDL. Itu aja Pak. Oke Pak Yo, kalau tes kita sama-sama tahu dengan masanya COVID ini terkenal namanya D-dimer ya. D-dimer ini karena COVID ini juga menyerang kekentalan darah ya. D-dimer juga ada vaksin merek tertentu juga membuat darah kita kental. Oke, D-dimer saya baru cek Pak Yo 230, jadi masih normal. Teman-teman ya harus perhatikan ya D-dimernya ya. Jadi kita nggak tahu seorang teman namanya Dahlan Iskan juga baik-baik semua ketika dia dites, loh D-dimernya tinggi sekali, lebih dari 500. Itu yang diobatin. Akhirnya ya bagus ya. Saya kira ya darah kental tadi ya. Ini ada yang bertanya Pak, sebenarnya orang Kristen boleh atau tidak tusuk jarum Pak? Di dokter akupuntur. Terima kasih Pak. Ini akupuntur. Oke, saya jawab ya. Perkembangan ke depan kan kita nggak ngerti ada apa semuanya. Tetapi semua itu boleh kata Tuhan. Tapi ada yang tidak berguna. Berguna enggak? Semua boleh, tapi tidak boleh terikat, kecanduan. Semua boleh, tapi tidak semua membangun. Itu kata Paulus itu. Tusuk jarum itu beda sama tato. Sama-sama jarum masuk. Ya. Kira-kira tato itu membangun kesehatanmu enggak? Oh, kalau tato saya darah kental jadi encer. Kan enggak. Nah, kalau tusuk jarum kesehatan dokter, itu dia sekolah. Dia belajar pembuluh darah. Ya. Nusuknya enggak ngawur. Tetapi ingat sekali lagi, sekali lagi ya. Waktu pergi, serahkan dalam Tuhan. Amin, ya betul. Biar tangan Tuhan yang memegang tangan dokternya. Ya.
maka percayalah, belum ke sana penyakitmu sudah disembuhkan. Amin. Itu penting ya, karena kalau Ya, nggak dijelaskan secara Alkitab, nanti pro kontra. iya, Tapi kalau iya. ada dasar firman-Nya, Anda uji. Membangun enggak? Berguna enggak? Oh, saya enggak. Kalau enggak tusuk jarum, stres saya. Enggak boleh, kecanduan itu. Gitu ya. Ya, ya. Ada orang sakit kepala biasa tusuk jarum, sudah itu enak. Jadi rutin gitu. Ya, kalau itu enggak apa-apa, tapi kalau pas ke sana tusuk jarumnya orangnya meninggal enggak ada, enggak boleh sedih. Karena itu penting, nanti jadi salah sama Tuhan. Iya, iya, iya. Itu sih. Oke, Pak Yu, kita harus akhiri pertanyaan terakhir, Pak Yu ya. Saya mohon maaf, saudara-saudara masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi kita memilih pertanyaan yang lebih baik, lebih bisa jadi berkat. Tolong tanya Ya, Pak Yu satu. Pak Wesley, nanti kan masih bisa diatur waktu lagi ya. Betul, betul. Satu ini terakhir Pak. Makanan apa yang bisa meningkatkan HB darah Pak? Saya pendonor darah teratur sejak muda hingga saat ini usia sudah 66 tahun. Dari Pak Johan terus Sulau. Kedua, pinggang bagian belakang nyeri saat malam hari. Diobati dengan makanan apa Pak? Jadi dua pertanyaan Pak. Meningkatkan HB bagaimana? Karena dia pendonor darah rutin. Kedua, pinggang bagian belakang nyeri kalau pada malam hari. Itu aja Pak. Di setiap tempat donor darah, tidak tahu sekarang ya, COVID. Harusnya dulu, kalau kita masih ngajar, itu wajib disediakan kacang hijau. Jadi habis donor ada kacang hijau berarti semangkok ya. Lalu ada telur satu. Ketiga ada susu. Nah, tiga itu yang paling dasar mengganti darah. Lalu ditambahi lagi bayam, tabu kuning, sama ya daging-dagingan ya, hewan ya. Jadi sapi, kambing, domba atau apa aja. Jadi itu nambah darah. Itu. Kalau sakit pinggang dilihat. Coba minum air putih lebih cukup. Saudara tahu nggak caranya ngitung jumlah air putih? Berat badanmu, misalnya nih ya, saya hitungkan aja biar pas. Nah, berat badannya Pak Wesley berapa? 75 sampai 76 passion. 75 dikali ya, 0,03 sama dengan 2 liter 250 mili. Berarti kalau Pak Wesley minumnya segelas yang 250, minumnya 9 gelas. Oh iya. Nanti ya kurang lebih ya Bapak Ibu. Ya per hari semua ya. Per hari ya. Jadi dikali aja 0,03 gitu ya. 75 dikali 0,03 ya. 2 liter 2,25 ya. Jadi seperti itu ya semuanya. Tapi kalau panas atau olahraga tambah segelas. Nah, kalau sudah minum itu 3 hari hilang, berarti Anda dehidrasi berat. Kalau belum bilang, Anda coba minum golongan inflamasi. Ya, itu ini bukan nama obat ya, ini generiknya. Natrium, catat aja, natrium diklofenak gitu ya. Natrium diklofenak, beli di apotek, boleh bilang aja saya nggak enak pinggangnya. Natrium itu diklo ya. Diklo-fenak itu generik ya, nanti kalau mau yang bagus beli patennya. Itu nanti bisa mengembalikan, diminum 2 kali maksimal setelah makan. Lalu nanti
tiap hari membaik sampai 4 hari. Kalau sampai masih enggak, wah, berarti memang harus ke rehab medik. Berarti ada yang salah. Jadi Ya, itu poin-poin yang ya, ya. dilakukan. Ya. Oke, oke Pak Yo. Saya kira sampai di sini dulu. Kita rindu suatu hari Pak Yo bisa mengupas tentang darah. Bisa. Darah itu kehidupan dari sisi berikutnya darah ya. Darah ini ya waktu pandemi ini saya diajari Roh Kudus. Sejak awal Tuhan terus ajarin darah. Rupanya banyak orang ya darahnya kental, terakhir baru tahu. Mengumpat vena pernapasan, jantung segala macamnya. Jadi darah terakhir baru tahu ada dimer gitu. Ya, berikutnya ya Pak Yu ya, ngajar kita sharing mengenai tentang darah. Ya, kalau Tuhan berkenan, Pak Yu bulan depan ajar kita lagi. Amin. Kita ini dekat Pak Yu di Surabaya, kita di Surabaya, tapi jaraknya jauh. Ya, oke Pak Yu, give us a blessing. Nah, berkati kita dua Pak, kita tutup. Mari saudara kita satukan hati, kita terima berkat blessing dari hambanya. Yes. Tuhan, sebelum aku minta berkat, yes, biarlah teman-teman semua yang sedang punya masalah kesehatan, di dalam nama Yesus, pankreasmu baru. Amin. Di dalam nama Yesus, jantungmu baru. Amin. Darahmu baru. Amin. Sehingga semua masalah kesehatan diselesaikan Yesus. Amin. Dan bagi teman-teman yang menderita COVID, sedang dalam perawatan, dalam nama Yesus, Engkaulah Yehova Rafa. Amin. Darahmu bukan hanya menebus dosa, tapi menyembuhkan. Amin. Darahmu menyucikan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuh bagi siapapun yang punya saudara atau mengalami sakit. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami diberkati. Saudara, pulanglah kembali ke keluargamu, ke aktivitasmu. Malam ini istirahatmu akan tenang karena Tuhan menyertai engkau. Amin. Ekonomimu akan diberkati Tuhan. Amin. Posisimu akan naik, tidak pernah turun. Yes. Anak cucumu diberkati, kandungan istrimu, menantumu diberkati. Amin. Anakmu tidak ada yang sakit. Amin. Mertuamu disembuhkan Tuhan. Amin. Menantumu disembuhkan Tuhan. Amin. Karena kami percaya, satu orang percaya, sekeluarga diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya disembuhkan Tuhan dan diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih Pak Yo.